Buat kalian, teman-teman penikmat cerita horor, khususnya subscriber setia channel spesial horor ini. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor seram mistis penuh misteri tentang pendakian di Gunung Semeru. Sebuah cerita dari akun Instagram @krisnapurnomo. Siapa dari kalian yang pernah mendaki gunung? Ke gunung mana saja? Pernahkah kalian mengalami kejadian mistis di sana? Silahkan ceritakan di kolom komentar. Mumpung masih siang, mari kita mulai pendakiannya. Menyimak ceritanya. Salam horor. Pukul 11 malam. Alarm di handphoneku berbunyi. Aku bergegas bangun dan langsung mematikan alarm. Di dalam tenda, aku melihat Putri dan Rifki masih tertidur. Pertama-tama, aku coba bangunkan Rifki. Aku bertanya apakah dia mau ikut summit. Rifki bilang, "Aku tidak kuat, Boni, dingin sekali. Kamu saja deh." Dan aku bilang, "Ya, masa sudah sampai di sini nggak ke puncak sih? Tanggunglah." Aku merayu agar ditemani. Mendengar aku berbicara dengan Rifki, seketika Putri bangun. Dengan muka yang masih setengah sadar, ia bertanya, "Kamu mau summit, Bon? Sama siapa saja?" "Pengennya gitu, Put, tapi tidak tahu sama siapa. Makanya ini lagi nyari temen. Kamu mau tidak, Put?" Jawabku balik bertanya. Ia bilang, "Kayaknya enggak deh, Bon. Aku capek sekali, dingin juga. Mending aku tidur. Sampai sini saja aku sudah senang kok. Lagian puncak juga tidak kemana-mana, Bon. Kapan-kapan saja aku kesini lagi, baru ke puncak deh." "Oke deh, Put. Kamu lanjut tidur saja," jawabku. Putri bangun seperti kaget dan langsung bertanya ke Rifki, "Tapi kamu summit juga tidak, Ki?" "Enggak, Put. Dingin sekali, tidak kuat aku," jawab Rifki. "Iya, kamu di sini saja temenin aku. Aku takut di tenda sendirian," sambung Putri lalu kembali tidur sambil menarik sleeping bag. Mengingat kedua teman setendaku tidak ada yang mau ikut summit, aku mencoba keluar dan bertanya ke teman-teman di tenda lain. Aku agak berteriak sambil menggoyangkan tenda mereka. Kataku, bangun, ada yang mau ikut summit tidak?" Ke tenda 1 dan 2. Dari tenda 1 terdengar suara Sonya. Ia bertanya, "Memang sudah jam berapa, Boni?" Ku bilang, "Sudah jam 11 lewat nih. Kamu ikut summit enggaknya?" "Putri ikut enggak?" "Putri sama Rifki tidak ikut. Katanya capek, dia mau tidur saja." Sonya melamun seketika. Tiba-tiba dari tenda yang sama Bang Baim keluar, lalu bilang, "Kamu mau summit, Boni?" Ku jawab, "Iya, Bang. Kamu summit tidak? Kalau kamu tidak mau ya tidak apa-apa. Kasih tahu aku saja lewat mananya. Kalau tidak, aku bareng rombongan lain saja biar ada temannya." Tiba-tiba dari tenda 2, Alfi keluar dan bertanya, "Sudah mau summit? Siapa saja yang mau summit?" "Kamu mau ikut summit, Vi?" "Aku juga tidak tahu nih sama siapa. Makanya ini cari teman," jawabku. "Ya sudah, Bang, sama aku saja. Berdua juga tidak apa-apa," jawabnya. Aku bertanya lagi, "Serius kamu? Itu Teguh sama Bang Del tidak ikut?" Kataku, "Teguh kakinya masih sakit. Bang Del sudah aku bangunin tapi tidurnya pules sekali." Lalu Alfi bertanya ke Bang Baim dan Sonya, "Kamu tidak ikut summit, Bang?" "Nyah, kamu nggak summit?" "Yoga, mana Yoga?"
Sonya pun menjawab, "Aku nggak samit deh, Vi. Kamu sama Boni saja. Yoga baru banget tidur, jangan dibangunin, biarin." Sementara Bang Baim hanya diam di dalam tenda. Kemudian aku bilang ke Alfi, "Ya sudah, Vi, siap-siap saja. Ini aku bikin kopi dulu, sama masukin logistik ke Daypack." Setelah selesai beberes, aku sempatkan minum kopi untuk menghangatkan badan. Tak lupa aku makan roti juga untuk isi tenaga. Alfi pun juga sama. Ketika kami berdua sudah bersiap untuk berangkat, tiba-tiba Bang Baim keluar dari tenda dan bilang, "Ayo, aku ikut samit deh." Akhirnya kami jadi bertiga, sementara yang lain tidur di tenda. Setelah semua selesai persiapan, tidak lupa kami berdoa sebelum melakukan perjalanan menuju puncak Mahameru. Malam itu, jam 12 lewat kami berangkat. Saat itu kami tidak melihat ada rombongan yang samit. Entah sudah pada duluan atau memang sudah berangkat. Yang aku tahu, kami benar-benar hanya bertiga menyusuri luasnya Kalimati. Ketika sampai di gerbang sebelum masuk hutan yang ada pelang mengarah ke puncak, Bang Baim berhenti. "Aku ragu nih kalau kita cuma bertiga terus jalan masuk ke hutan. Ganjil soalnya, ngeri. Mending tunggu rombongan lain saja ya." Karena Bang Baim yang sudah pernah ke puncak Mahameru dan aku baru pertama. Jadi aku nurut saja apa katanya. Lagi pula ketika aku melihat wajah Bang Baim, nampak seperti tidak yakin. Dari gelagatnya aku tahu begitu banyak yang ia pikirkan. Kurang lebih 10 menit kami diam di situ menunggu ada rombongan lain yang juga ingin samit. Namun tak kunjung kami temukan rombongan lain yang mengarah ke tempat kami menunggu. Akhirnya Bang Baim memutuskan agar kami bertiga lanjut jalan masuk ke hutan. Ketika kami berada di depan gerbang sebelum masuk ke hutan tadi, semua terasa biasa saja. Namun ketika masuk ke dalam hutan, semua berbeda 180 derajat. Di jalan setapak dengan latar pepohonan yang rimbun seperti membentuk terowongan panjang. Di sana ada hawa yang tidak seperti biasanya. Aku berjalan di tengah, dengan posisi di depanku Alfi dan paling belakang Bang Baim. Dan di situ memang kondisinya masih sama, cuma ada kami bertiga tanpa terlihat ada rombongan lain. Namun aku merasakan kami tidak seperti jalan bertiga. Aku mendengar ada banyak langkah kaki yang mengikuti kami bertiga. Entah Bang Baim dan Alfi mendengar juga atau tidak. Yang jelas, aku merasakan betul seperti ada kelompok orang yang mengikuti kami. Setelah lepas dari jalur dengan pepohonan yang rimbun menyerupai terowongan, kami break sebentar. Dan anehnya, ketika kami berhenti, suara rombongan yang mengikuti kami tadi juga tidak terdengar lagi. Padahal jelas-jelas suara itu dekat sekali, seperti hanya beberapa meter bedanya. Kami melanjutkan perjalanan lagi. Namun anehnya, kali ini suara rombongan itu ada lagi. Padahal sedari tadi kami beristirahat. Aku tidak melihat ada siapapun di belakang rombongan kami. Entahlah itu apa. Kurang lebih 15 menit dari tempat kami beristirahat, jalur terasa lebih mengerikan. Selain ada suara yang mengikuti kami bertiga, kini di sepanjang jalan aku merasa banyak yang memperhatikan kami. Kanan kiriku seperti banyak orang, dan aku pun cukup dibuat down saat itu. Aku tidak berani melihat ke kanan dan ke kiri, aku hanya menunduk memperhatikan jalur. Entah yang lain merasakan juga atau tidak. Yang jelas aku merasa sedang diperhatikan banyak orang sepanjang jalan.
Kalian pasti paham bagaimana rasanya kalau ada orang banyak ngelihatin kita. Setelah 10 menit berlalu, akhirnya lepas juga aku dari perasaan tadi. Kini aku berani melihat ke kanan dan kiri, namun tidak terlihat apapun. Hanya ada pohon-pohon besar dan semak-semak. Namun anehnya, setelah aku sudah merasa lega, tidak seperti sedang diperhatikan banyak orang lagi. Ini gantian Bang Baim yang kena. Dia tiba-tiba pucat dan mual-mual. Setiap jalan 10 langkah ia selalu minta break. Aku heran sekaligus takut. Karena selama aku kenal dan mendaki beberapa kali dengannya, belum pernah ia seperti ini. Bang Baim jadi leader di tim kami bukan karena semata-mata karena dia sudah pernah ke Gunung Semeru saja. Lebih jauh dari itu, dia adalah orang yang kondisi fisiknya luar biasa kuat. Ditambah lagi pengalaman dan jam terbangnya mendaki, yang sudah tidak bisa diragukan lagi. Namun, kali ini berbanding terbalik. Dia terlihat seperti orang yang baru pertama kali mendaki. Akhirnya, setelah berkali-kali break, aku putuskan untuk break dan bertanya kepada Bang Baim. "Bang, kamu tidak apa-apa? Kalau tidak kuat, jangan dipaksakan. Mending kita turun saja. Aku takut kamu kenapa-kenapa." "Iya bang, kalau kamu tidak kuat, mending kita batalin rencana kita ke atas," sambung Alfi. Lalu Bang Baim menjawab, "Aku juga tidak tahu aku kenapa. Tiba-tiba saja aku begini. Padahal di Kalimati aku sehat-sehat saja." Terus aku bertanya lagi, "Ya sudah, sekarang kamu maunya bagaimana bang? Aku tidak mau ya kalau kamu jadinya memaksakan diri. Nanti yang repot kita berdua juga." Bang Baim bilang, "Sepertinya aku tidak bisa lanjut deh." Terus kataku, "Ya sudah, iya bang, mending begitu. Tidak usah dipaksakan, kita turun saja. Bahayanya bisa 2 kali lipat kalau kita memaksakan ke atas." Namun Bang Baim menolak. Katanya, "Sudah, tidak apa-apa, kalian berdua lanjut saja. Aku turun sendiri." Di situ aku langsung menolak. "Apa-apaan bang, tidak bisa begitu. Kita naik bareng, turun juga harus bareng. Tega sekali aku meninggalkan kamu turun sendiri." "Aku tidak sejahat itu bang," sambung Alfi. "Iya, udah bang, kita turun saja bertiga." Namun Bang Baim tetap pada argumennya. Ia memaksa agar kami tetap berangkat ke puncak sementara ia turun sendiri. Terjadilah perdebatan kecil di antara kami bertiga yang sempat memancingku emosi. Di tengah perdebatan kami, aku melihat dari bawah banyak senter mengarah ke kami. Aku mengira itu adalah pendaki. Aku coba menyapanya dengan kode alam, teriakan binatang. Dan benar saja, itu adalah rombongan pendaki lain yang ingin summit. Dan alangkah senangnya aku melihat bahwa itu bukan hanya 1 atau 2 rombongan, melainkan banyak sekali. Mereka jalan berbaris dan tidak putus-putus. Mungkin memang mereka semua jalan barengan dari bawah atau bagaimana. Aku kurang mengerti, intinya aku lega. Di situ Bang Baim langsung bilang, "Nah kan, tuh udah banyak barengannya. Mending kalian berdua lanjut. Karena sayang kalau kalian berdua turun. Tanggung sekali sudah sampai sini. Sudah, kalian tidak usah khawatirin aku. Ini aku yakin semua pendaki di bawah baru pada naik. Jadi pasti rame treknya juga." Mendengar perkataan Bang Baim, kupikir ada benarnya juga. Namun, aku bertanya terlebih dahulu ke Alfi. "Bagaimana Vi? Mau lanjut atau turun? Aku sih tidak tega kalau lihat Bang Baim turun sendiri." "Ya iya juga sih bang. Cuma aslinya juga aku pengen sekali ke puncak.
Mendengar itu, aku bimbang. Jujur saja, hatiku berada di tengah-tengah seperti posisi kami saat itu. Di satu sisi, aku ingin sekali menginjakkan kaki di puncak Mahameru. Di sisi lain, aku tidak rela bila membiarkan teman turun sendirian. Melihatku yang sedang bingung, Bang Baim pun bilang, "Gini saja Boni, kita tunggu nih rombongan-rombongan itu lewat depan kita." Terus aku tanya, "Trek ke bawah rame tidak? Kalau rame, aku turun sendiri. Kalau sepi, terserah deh, kamu mau turun juga atau bagaimana?" Aku setuju dengan tawaran Bang Baim. Akhirnya kami menunggu rombongan-rombongan itu sampai ke tempat kami. Sekitar 2 menit kemudian, rombongan pertama sampai dan langsung ditanya oleh Bang Baim, "Mas, ini baru pada naik ya?" "Iya mas, baru pada naik," jawab mereka. "Terus ini satu rombongan doang atau banyak lagi mas?" "Banyak mas, rata-rata baru pada naik rombongan yang di bawah. Tidak putus-putus kayaknya mas." Mendengar itu, Bang Baim langsung bilang kepadaku dan Alfi, "Nah kan rame, berarti sudah ya, aku turun sendiri. Kalian berdua lanjut, tidak apa-apa. Lagian logistik semua ada di daipek kamu kan Boni?" "Iya sih bang, di daipekku. Tapi kamu beneran mau turun sendiri nih?" kataku. "Iya, sudah gak apa-apa, aku sendiri. Lagi pula rame juga. Tenang saja, aku lari. Tapi sini deh, aku minta air minumnya sebotol." Aku ambilkan sebotol air minum lalu aku kasih ke dia. Dia pun pamit turun dan akhirnya kami berdua melanjutkan perjalanan menuju puncak Mahameru. Kurang lebih jam 6:30 pagi, aku sampai ke puncak Mahameru. Aku langsung sujud syukur atas pencapaianku itu. Aku tidak menyangka, setelah banyak insiden yang terjadi, namun akhirnya aku tetap bisa menginjakkan kaki di puncak abadi para dewa, Mahameru. Melihat keindahan landscape Pulau Jawa, seketika aku terpaku dan tidak bisa berkata apa-apa. Bibirku terbuka, tersenyum, dan tanpa sadar, mataku juga mengeluarkan air mata. Teringat perjuangan yang ekstra dan pengorbanan yang luar biasa untuk bisa sampai di sana. Bahkan ketika aku sampai di sana, tidak semua mimpi bisa terwujud. Yang tadinya aku berpikir bisa ke puncak Mahameru bersama-sama semua anggota tim kami. Namun kenyataannya hanya aku dan Alfi yang bisa sampai ke sana. Sedih, bahagia, tangis, dan tawa seakan bercampur aduk. Setelah melewati adegan drama dengan diri sendiri, akhirnya aku mencoba berdamai dengan hatiku untuk tidak memikirkan apapun selain memanfaatkan momen dengan sebaik-baiknya. Seperti biasa, aku dan Alfi berfoto bersama. Tidak lupa sambil membawa dan mengibarkan bendera tim kami. Setelah itu, kami isi perut lalu bergegas untuk turun kembali. Yang kami berdua lakukan tak lain hanya ingin menghormati teman-teman kami yang tidak bisa ikut ke puncak. Kurang lebih jam 7:30, kami mulai meninggalkan puncak Mahameru. Namun di sini Alfi meninggalkanku. Dia bareng dengan rombongan lain. Karena semalam aku kurang istirahat, jadi aku pikir alangkah tidak baik jika aku turun dengan terburu-buru. Sambil menikmati indahnya pemandangan, pelan-pelan aku menuruni trek pasir yang sudut kemiringannya kurang lebih 70 derajat. Seperti pemain ski yang sedang menuruni gunung es, aku merosot menggunakan trekking pole. Sungguh sangat seru sekali. Sesekali aku berhenti, minum, atau sekedar membuka sepatu untuk membersihkan kerikil-kerikil yang masuk lewat sela-sela sepatu. Sampai kurang lebih pukul 8:30 aku sudah sampai di batas vegetasi.
Aku pikir Alfi akan berhenti sejenak untuk menungguku. Ternyata tidak. Tidak, aku temui Alfi di sana hanya ada satu rombongan pendaki lain yang sedang beristirahat. Aku pun berhenti sejenak di situ untuk minum dan berbincang basa-basi ala pendaki. Mereka menawariku segelas kopi, namun aku tolak. Bukan karena tidak menghormati, tapi karena aku kepikiran teman-temanku yang di bawah. Kurang lebih 10 menit beristirahat aku pamit turun. Salah satu dari mereka pun bilang, "Tidak bareng atau nunggu rombongan lain saja, Mas. Soalnya sepi, bahaya kalau jalan sendirian di tengah hutan begini." Aku bilang, "Nggak apa-apalah, Mas. Berdoa saja, semoga aman dan tidak ada apa-apa. Soalnya saya tidak enak, Mas. Teman-teman saya pasti nunggu saya di bawah." Lalu aku pun langsung pamit dan turun. Setelah beberapa menit berjalan, aku melihat ada beberapa kuburan di trek yang aku tahu itu adalah kuburan teman-teman pendaki juga. Semalam aku mungkin tidak ngeh kalau ada kuburan. Baru sekarang aku lihat. Aku sempatkan berhenti sejenak di antara beberapa kuburan itu. Aku duduk dan coba mengirimkan beberapa doa untuk mereka. Bukan untuk apapun, melainkan hanya sebatas bentuk empatiku sesama pendaki. Lalu aku bilang dalam hati, "Siapapun kalian yang telah menyatu dengan alam di Gunung Semeru ini, saya sebagai teman atau rekan sesama pendaki mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian kalian. Dan dengan segala kerendahan hati saya mohon dibantu atau ditemani untuk sampai ke bawah," kataku, berbicara dalam hati di antara makam-makam itu. Aku ingat persis, waktu itu aku berhenti untuk istirahat sejenak di tengah-tengah trek hutan Arcopodo. Dan aku sempatkan untuk melihat jam tangan, waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Lalu aku kebelet pipis dan aku mencari spot untuk buang air kecil. Karena sebelah kiriku langsung jurang, jadi aku ke sebelah kanan trek. Aku turun sekitar 5 meter dari trek. Di situ terlihat banyak sampah tisu basah. Sepertinya memang banyak yang pendaki buang air di situ. Aku numpang-numpang dan langsung buang air kecil di semak-semak mengarah ke bawah. Setelah selesai, aku naik lagi ke trek untuk melanjutkan perjalanan turun. Disitulah awalnya aku dibuat nyasar. Awalnya aku turun biasa saja, cuma belum jauh aku berjalan, aku berhenti. Karena aku tidak menemukan ada tali-tali berwarna yang diikat di setiap pohon oleh pengelola setempat. Menandakan bahwa itu jalur yang benar. Dan trek pendakian menjadi samar, banyak jalur bercabang. Yang membuat aku bingung. Setiap cabang trek tersebut semuanya ada bekas pijakan kaki pendaki. Berarti kemungkinan besar ini masih jalur yang benar, cuma mungkin tali-tali yang dipasang di pohon sudah hilang akibat tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Pikirku saat itu. Akhirnya aku memilih trek sebelah kanan. Karena seingatku semalam arahnya ke kanan. Namun anehnya, semakin aku ikuti trek tersebut, semakin pula pepohonan dan semak-semak itu memenuhi kanan kiri trek tersebut. Aku lihat kondisinya. Pepohonan dan semak-semak tersebut masih asri. Tidak ada batang yang patah. Daunnya pun juga masih bagus semua. Pikirku tidak mungkin kalau ini adalah jalur pendakian. Karena seasri-asrinya hutan, kalau sudah dibuat trek pendakian atau tempat wisata, pepohonan atau tanaman yang tumbuh di sekitarnya pun pasti ada yang rusak. Tidak mungkin sebagus itu. Dari yang paling simpel saja, rumput misalnya. Kalian pasti bisa bedakan mana rumput yang sudah pernah diinjak manusia dan mana rumput yang belum pernah diinjak manusia.
Nah, aku pun pernah mempelajari itu. Jadi aku paham betul bahwa yang aku lalui itu bukan jalur pendakian. Tanpa pikir panjang, aku memutuskan untuk putar haluan dan mencari jalan lain. Pertama-tama, tujuanku adalah jalan bercabang yang aku temui tadi. Namun, anehnya, sudah cukup lama aku berjalan tapi tidak kunjung juga aku temukan jalan bercabang tadi. Padahal, aku ingat betul, dari jalan bercabang sampai ke tempat aku putar haluan tadi itu tidak jauh. Tapi sampai kurang lebih setengah jam aku tidak menemukan jalan bercabang itu. Akhirnya aku memutuskan untuk turun lagi, namun agak berbelok ke sebelah kiri. Siapa tahu tadi aku naik terlalu ke kiri jadi tidak ketemu jalan bercabang. Namun lagi-lagi aku dibuat heran. Aku tidak menemukan jalan bercabang itu, melainkan yang aku temukan adalah jalan buntu. Kesananya sudah jurang. Aku makin bingung, ini aku di mana sebenarnya? Tapi aku tidak mau menyerah begitu saja, mengingat teman-temanku pasti menungguku di bawah. Aku mencoba balik lagi ke arah tempatku putar haluan tadi. Aku berniat untuk menelusuri jalan itu. Walaupun aku sendiri tidak yakin kalau itu adalah jalur pendakian. Semakin aku telusuri, semakin kecil jalur yang aku lewati. Dan yang membuat aku benar-benar yakin kalau itu bukan jalur pendakian, di mana di sepanjang jalur tersebut tidak aku temukan satupun bekas sampah atau putungan rokok. Sedangkan yang aku tahu, dari banyaknya gunung yang pernah aku sambangi tidak ada trek pendakian yang luput dari sampah plastik. Sekalipun ada, kontur tanahnya pun ketahuan bedanya, bahwa jalur tersebut sering dilalui manusia atau tidak. Jauh berbeda dengan jalur yang aku sedang lewati ini. Tidak aku temukan tanda-tanda kehidupan sama sekali. Namun terpaksa, daripada aku ke atas dan makin bingung melihat jalur yang tidak sama seperti sebelumnya yang aku lewati, lebih baik aku mencari tahu kemana jalur ini menuju. Setelah lama menyusuri jalur tersebut, sampailah aku di persimpangan. Ada jalan ke kanan dan ada jalan ke kiri. Karena aku takut kejadiannya seperti awal tadi, aku berinisiatif meninggalkan buff atau masker yang aku pakai di salah satu pohon yang ada di persimpangan tersebut. Tujuannya satu, hanya untuk tanda kalau aku salah pilih jalur. Jadi aku akan putar balik sampai bertemu kembali di persimpangan ini, untuk kemudian mencoba jalur satunya lagi. Awalnya aku coba pergi ke jalur sebelah kanan karena dari tadi aku selalu ambil kanan. Sekitar 5 menit aku telusuri jalur tersebut, aku kaget. Aku bertemu jurang yang langsung terjal ke bawah. Untungnya aku tidak melamun. Di situ juga aku sadar ternyata jalur yang aku lewati ini adalah jalur air atau semacam parit yang terbentuk secara alami. Terlihat dari bibir jurang itu, sekitarnya masih basah dan tanahnya subur sekali. Akhirnya aku putuskan untuk putar balik. Namun berbeda dengan kejadian di awal tadi. Kali ini justru aku bisa kembali ke persimpangan tempat di mana aku meninggalkan buff yang aku pakai. Aku ambil kembali buffku, lalu ganti ambil jalur ke kiri. Pikirku, sekalipun ini jalur adalah jalur air, sudah pasti jalur ini menuju dataran yang lebih rendah. Dan bisa-bisa aku diarahkan ke sungai atau mata air. Itu akan mempermudahku menemukan kehidupan. Lama sudah aku berjalan, menyusuri jalur tersebut, namun tidak juga aku menemukan tanda-tanda kehidupan. Aku tidak berpikir apapun saat itu. Yang terpenting, aku harus ketemu tanda-tanda kehidupan dulu.
Baru selebihnya nanti aku improvisasi. Sedang asik-asiknya berjalan, tiba-tiba dari arah sebelah kanan terdengar suara auman. Entah itu suara apa. Yang jelas, suara itu kedengarannya seperti suara macan. Jelas sekali. Seketika aku mengingat kata pengelola setempat saat briefing sebelum pendakian. Mereka bilang di Gunung Semeru masih banyak spesies macan tutul berkeliaran. Mengingat itu, sontak aku panik dan mulai berdiam diri melihat kanan kiri. Kurang lebih hampir 5 menit, aku memastikan kondisi sekitar dan ketika aku rasa sudah aman, aku langsung berlari ke bawah. Yang aku pikirkan, yang penting aku ngejauh dulu, urusan dia mengejar atau tidak belakangan. Lucunya, padahal aku tidak melihat apa-apa saat itu. Cuma mendengar suaranya saja. Tapi ketakutanku sampai setengah mati. Entah kalian mau beranggapan seperti apa. Yang jelas seberani-beraninya cowok kalau sudah nyasar sendirian di dalam hutan pasti ada takutnya. Itu yang aku rasakan selama perjalanan. Belum lagi kalau aku teringat teman-temanku di bawah, pasti aku makin panik. Untungnya aku selalu berusaha untuk berpikir positif, meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah aku rasa sudah jauh, aku beristirahat. Karena sejujurnya, lari di hutan itu tidak menyenangkan, capek sekali. Kubuka daipekku dan aku makan sisa cemilan yang ada di tasku, lumayan. Banyak, masih ada roti dan beberapa biskuit. Selesai aku makan, aku minum. Kebetulan masih ada 2 botol air mineral ukuran 1 liter. Jadi aku tidak takut akan kekurangan air. Lagi pula, melihat kondisi hutan di situ juga masih asri. Itu akan memudahkanku untuk mendapatkan air kalau nantinya aku kehabisan air. Ketika sedang minum, dari kejauhan samar-samar aku mendengar suara banyak orang. Aku berhenti minum dan memastikan apa aku salah dengar atau tidak. Ternyata benar. Itu adalah suara aktivitas manusia. Mendengar itu aku langsung semangat. Karena sejujurnya aku sudah sangat lelah setengah hari berputar-putar di dalam hutan sendirian. Tapi ternyata semua di luar ekspektasiku. Yang aku kira itu adalah akhirnya, justru itu adalah ujian terberatku. Dan jujur aku kaget melihat itu. Bayangkan, ketika aku mencoba menghampiri dari mana sumber suara tadi berasal, tiba-tiba aku dikejutkan akan satu hal yang tidak pernah terpikirkan dalam benakku sebelumnya. Aku melihat dari kejauhan ada kampung. Bayangkan, kampung. Sumpah demi apapun ini. Aku merinding dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku pikir aku akan sampai di Kalimati, tapi ternyata aku malah bertemu sebuah kampung. Entah itu kampung apa. Yang jelas aku melihat di sana ada banyak orang beraktivitas layaknya kampung pada umumnya. Sebenarnya terlihat normal saja. Yang membuat aku heran itu pakaiannya. Pakaian mereka itu seperti pakaian zaman dulu. Aneh sekali pokoknya. Dan ketika aku perhatikan lebih detail, ternyata muka mereka itu pucat sekali seperti mayat. Di situ aku langsung istighfar dan berdoa. Lalu perlahan-lahan aku mencoba pergi menjauh dari situ. Untungnya aku di situ masih bisa berpikir positif. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Coba, logikanya mana ada kampung di ketinggian yang mungkin 2700 mdpl, meter di bawah permukaan laut. Atau bahkan lebih.
Sedangkan yang aku tahu, desa Ranupani adalah desa terakhir sebelum masuk ke jalur pendakian Gunung Semeru. Untung saja aku masih sadar dan menjauhi kampung itu. Coba kalau aku hilang kesadaran terus masuk ke situ, entah apa jadinya aku. Dari situ aku sudah capek dan putus asa, dan aku berpikir sepertinya dari tadi aku jalan sia-sia. Mungkin sudah takdirnya kali ya aku hilang di sini. Akhirnya aku putuskan untuk berhenti. Aku minum lagi dan berusaha untuk berpikir positif. Namun tetap usahaku ternyata sia-sia. Memang tidak bisa dibohongi. Kalau sudah seperti ini bukan hanya fisik yang diuji, mental pun juga diuji. Di situ mentalku sudah down parah. Akhirnya aku hanya bisa pasrah dan berdoa. Kataku, ya Tuhan, kalau memang di sini adalah akhir hidupku, aku ikhlas. Tapi yang aku minta cuma satu. Kalau nanti aku meninggal, tolong mudahkan mereka untuk menemukan jasadku ya Tuhan. Biarkan jiwaku menyatu dengan tempat ini, tapi jangan dengan ragaku. Namun, apabila aku masih bisa selamat, tolonglah bantu aku segera. Aku kasihan dengan teman-temanku di bawah. Pasti mereka cemas menungguku, ucapku dalam hati. Saat itu, aku menangis sejadi-jadinya. Perasaanku campur aduk saat itu, hati dan otak sudah tidak beraturan. Sulit sekali diarahkan. Saat itu aku sudah benar-benar pasrah. Sampai pada akhirnya aku ketiduran di situ. Cukup lama aku tertidur. Tiba-tiba aku merasa seperti ada yang membangunkanku. Tapi di sekitarku tidak ada siapa-siapa. Dan tempatnya pun masih sama. Namun tiba-tiba ada burung hinggap persis sebelah kakiku, entah itu burung gagak atau jalak. Aku kurang paham. Aku lihat burung itu mirip burung gagak. Tapi setauku burung gagak itu warnanya hitam polos. Tapi burung ini tidak. Dia berwarna hitam kecoklatan dan di beberapa bagian tubuhnya ada corak putih. Aku mau coba pegang. Dan anehnya dia tidak terbang ketika aku pegang. Seperti burung yang jinak sama majikannya. Padahal ini kan burung liar. Ku elus-elus tetap tidak pergi. Hanya berjalan dan lompat-lompat kecil di sekitarku. Lalu aku berinisiatif memberinya makan. Karena aku ingat di daipekku masih ada beberapa sisa makanan. Salah satunya roti. Langsung saja aku ambilkan roti, aku robek kecil-kecil lalu aku kasihkan. Dan benar saja, ternyata dimakan. Aku senang sekali melihatnya. Namun, kembali lagi aku tersadar kalau aku masih nyasar. Akhirnya aku ngomong ke burung itu. Burung, aku percaya kamu datang untuk menolongku. Dan aku juga sudah berdoa sama Tuhan. Meminta dibantu agar bisa keluar dari sini. Mungkin kamu adalah bentuk pertolongan darinya. Semoga aku tidak salah. Kataku berbicara ke burung itu terkesan gila memang. Tapi ya cuma itu satu-satunya yang bisa aku lakukan. Setelah selesai dia makan dan aku kasih minum, tiba-tiba burung itu berjalan ke arah bawah kiri. Aku pun hanya memandanginya. Tak lama ia berjalan. Seketika ia berhenti dan menoleh ke arahku. Dia tiba-tiba berkicau sambil memandangku. Anehnya, aku seakan mengerti apa yang dikatakan. Lalu aku beranjak dan coba menghampirinya. Ketika aku hampiri, dia kembali berjalan. Dan ketika aku berhenti, ia ikut berhenti sambil menoleh ke arahku. Aku berpikir, kok burung ini seakan-akan nyuruh aku mengikuti dia ya? Dan anehnya juga, setiap burung itu berkicau, kok aku seperti lagi diajak ngomong.
Tidak lama kemudian dia berjalan lagi. Aku pun tetap mengikutinya dan terlihat jelas burung itu seperti yang sudah hafal jalan. Satu hal lagi yang membuatku aneh. Selama aku ikuti, burung itu tidak terbang, melainkan hanya jalan dan sesekali lompat-lompat. Sungguh persoalan yang sulit dicerna logika. Sekitar setengah jam berjalan. Ternyata benar saja, aku sudah berada di trek pendakian yang benar. Aku hafal betul semalam aku lewat sini sebelum pisah dengan Bang Baim. Di sepanjang jalurnya pun ada tali-tali. Dan itu menunjukkan bahwa aku sudah berada di jalur yang benar. Menyadari hal itu, aku berterima kasih kepada burung dan tidak lupa aku bersyukur kepada Tuhan karena telah membantuku keluar dari ganasnya hutan. Burung itu tetap berjalan di depanku. Namun kini dia tidak lagi aku anggap sebagai penunjuk jalan, melainkan sebagai teman seperjalanan. Aku bicara dengannya, dan sesekali dia hanya berkicau bukti kalau dirinya menanggapi omonganku. 15 menit aku berjalan, tak sadar aku sudah berada di jalur yang diselimuti pepohonan menyerupai terowongan. Dari situ, Kalimati sudah tidak jauh lagi. Namun, belum sampai aku di Kalimati. Di tengah perjalanan aku bertemu rombongan pendaki lain sedang istirahat dan memetik buah arbai yang tumbuh di sepanjang trek. Saat aku hampiri, mereka kaget. Salah satu dari mereka bertanya, "Loh, Mas, sampean dari mana?" Aku bilang, "Dari puncak, Mas." "Kenapa?" "Berapa orang, Mas?" "Sendiri saja, Mas." Mereka makin bingung dan bilang, "Masnya ini turun dari kapan? Kok baru sampai sini sekarang?" Mendengar pertanyaannya itu, aku bingung bagaimana menjawabnya. Akhirnya aku jawab dengan simpel, "Saya dari pagi, Mas. Cuma tadi sempat nyasar." "Nyasar? Nyasar kemana, Mas?" "Panjang jelasinnya," jawabku singkat. Salah satu pendaki itu bilang lagi, "Saya bingung, Mas. Tiba-tiba saya lihat ada Masnya turun dari atas. Padahal setahu saya di belakang kami sudah tidak ada pendaki lagi, Mas. Kita berempat turun terakhir dari puncak." Lalu temannya yang lain bertanya juga, "Kalau nyasar terus bisa sampai ke sini lagi bagaimana caranya?" Di situ aku baru ngeh kalau aku tadi diantar sama burung. Baru mau menunjuk. Tadi saya diantar, ternyata burung itu sudah tidak ada. Melihat gelagatku yang mungkin aneh, mereka langsung mengajakku ke Kalimati. Dan ketika sampai di Kalimati, mereka membawaku ke tenda mereka. Di sana aku ditanya, "Tendanya di mana, Mas? Nanti biar saya antar saja ke tenda. Masnya istirahat dulu saja di sini." Tak lama kemudian tetangga sebelah tenda mereka bertanya, "Kenapa, Mas?" Salah satu dari mereka bilang, "Ini Masnya habis nyasar katanya. Untung tadi ketemu kita." Tiba-tiba orang itu bilang, "Oh, Masnya nyasar. Pantesan, Mas. Tadi Masnya dicariin tuh sama kelompoknya." Mendengar itu, aku refleks dan langsung bilang, "Dicariin? Kapan, Mas? Sudah lama belum?" "Sudah, Mas. 1 jam yang lalu sepertinya." Mendengar itu, aku langsung pamit dan langsung pergi menuju tenda teman-temanku. Akhirnya, aku sampai di tenda teman-temanku dan mereka semua langsung bertanya, "Dari mana saja kamu, Boni?" Aku tidak berani cerita di sana. Aku cuma bilang, "Wah, tadi ketiduran di trek, terus dibangunin sama orang, habis itu diajak mampir ke tendanya." Singkat cerita, aku langsung ditawari makan, tapi aku menolaknya. Aku lebih memilih tidur. Dan tak lama dari situ kami langsung bersiap untuk turun menuju Ranu Kumbolo dan menginap semalam lagi di sana. Baru setelah itu kami pulang.
Dan ada fakta menarik yang entah kalian semua percaya atau tidak. Jadi aku itu sampai ke tenda lagi jam 12 siang. Dan terakhir, waktu aku lihat jam sebelum nyasar itu jam 9 pagi. Sedangkan aku nyasar itu lama, setengah hari lebih. Tapi kenapa pas sampai tenda masih jam 12 siang? Entahlah. Sampai saat ini masih aku pertanyakan. Halo teman-teman semua, penikmat cerita horor dimanapun berada. Selamat datang di channel spesial horor. Channel horor yang uploadnya tiap hari, kalau miminnya pas lagi sanggup. Dan pada video kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter emak @desiprayogo1 yang bercerita tentang kisah seram boneka bekas tabrak lari. Jadi, buat kalian yang penasaran, simak saja dari awal hingga akhir cerita. Karena biasanya kejutan lebih horor ada di akhir-akhir cerita. Selamat menyimak dan salam horor. Narasumber kali ini bernama Mbak Vela, di mana Mbak Vela ingin membagikan sebuah pengalaman horor yang Mbak Vela beserta keluarga kecilnya alami saat baru pertama kali ngontrak di sebuah rumah. Sebenarnya pengalaman horor ini lebih sering dialami anaknya yang masih 5 tahun, bernama Widya atau akrab disapa Yaya. Usianya 5 tahun. Tapi terkadang Mbak Vela juga kerap diganggu dengan sosok tersebut. Apalagi sang suami, kerja proyekan dan hampir selalu di luar kota. Mbak Vela sendiri mengontrak di rumah ini lantaran biar dekat dengan mertuanya. Biar mertuanya bisa datang pagi-pagi untuk membantu Mbak Vela jaga Yaya. Karena Mbak Vela sendiri juga berjualan kosmetik online. Jadi kalau pagi sampai sore Mbak Vela sibuk karena harus packing semua jualannya dan dikirim ke rumah pemesannya. Semua Mbak Vela kerjakan sendiri. Paling sesekali dibantu adik iparnya. Itu pun kalau adiknya tidak sibuk dengan tugas kampusnya. Makanya Mbak Vela berinisiatif mengontrak dan hatinya memilih rumah itu. Tidak taunya di rumah itu tersimpan sebuah rahasia tersembunyi. Tahun 2003, rumah itu disewa oleh seorang pasutri yang kita sebut saja namanya Pak Yuli dan Bu Rima. Mereka memiliki anak sematawayang perempuan yang diberi nama Irna. Saat itu usia Irna masih baru 8 tahun. Sejauh itu tidak ada yang aneh dengan keluarga ini. Hidup keluarga ini begitu menyenangkan. Apalagi Irna yang saat itu masih duduk di bangku SD selalu mendapat prestasi di sekolahnya. Sehingga Irna kerap mendapat hadiah-hadiah dari kedua orang tuanya. Entah itu snack-snack, coklat, baju baru, ataupun sebuah boneka dan mainan-mainan lainnya. Sekitar bulan Juli 2003, keluarga ini merayakan ulang tahun Irna yang ke-9 tahun. Mereka rayakan sambil mengundang anak-anak kecil yang bertempat tinggal di sekitaran rumah mereka.
Pasutri ini berharap supaya di kelas 3 Irna bisa lebih berprestasi lagi dan giat belajar. Makanya mereka gelarkan acara ultah untuk Irna pada waktu itu. Di hari spesial tersebut Irna mendapat sebuah boneka bayi perempuan yang sangat imut. Bayi itu diberi baterai, dan apabila dilepas empengnya bayi itu bisa ngomong, "Mama." Irna senang sekali saat orang tuanya memberikan kado tersebut kepadanya. Bahkan Irna kerap bermain sendiri dengan bonekanya. Irna tidak mengizinkan satupun temannya boleh menyentuh boneka yang sangat dia cintai. Irna benar-benar menyayangi bonekanya dengan segenap hati. Mungkin Irna begitu lantaran dia ingin punya adik. Tapi sayangnya rahim Bu Rima harus istirahat dalam rentang waktu yang cukup lama setelah keguguran yang keempat kalinya. Untungnya Irna bisa memaklumi kondisi ibunya dan tidak lagi merengek. Apalagi setelah dia mendapatkan boneka ini. Berasa sudah seperti mengurus seorang adik. Setiap kali pergi ke toko mainan, yang Irna beli ya peralatan yang sekiranya alat-alat untuk mengurus boneka bayinya. Dia benar-benar begitu menyayangi bonekanya. Hingga kejadian naas itu terjadi menimpa Irna. Tepatnya di bulan Agustus 2003, di mana saat itu sudah masuk tahun ajaran baru dan Irna baru saja mengenakan bed kelas 3-nya. Di hari pertamanya dia masuk sekolah, Irna membawa bonekanya. Mungkin ingin dia tunjukkan kepada teman-temannya kalau dia bisa menjaga bonekanya dengan baik. Namanya juga anak-anak. Pasti pikirannya masih seputar mainan kesayangannya saja. Sebenarnya Irna dilarang untuk membawa mainan ke sekolah. Berhubung hari itu masih baru masuk dan belum ada pelajaran, jadi gurunya membolehkan Irna membawanya ke sekolah. Tapi kalau sudah dimulai pelajarannya, Irna dilarang untuk membawanya lagi. Soalnya takut mengganggu proses belajar mengajar. Irna senang sekali. Bahkan sesekali dia menyisir rambut boneka kesayangannya tersebut. Bahkan beberapa teman Irna ada yang menghampirinya supaya dapat melihat bonekanya lebih dekat. Irna mempersilahkan, tapi dia melarang teman-temannya itu memegangnya. Tibalah jam pulang sekolah. Satu persatu anak-anak sekolah pulang ke rumah masing-masing. Begitupun dengan Irna. Dia berjalan pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari sekolah sambil menggendong bonekanya. Irna kalau berangkat memang diantar, tapi kalau pulang dia sendiri atau bareng teman-temannya. Pada saat dia mau keluar dari pagar sekolah, Irna dihadang oleh anak-anak nakal di sekolahnya. Sebut saja Joko dan teman-teman. Joko sendiri adalah anak kelas 5, tapi dia suka sekali mengganggu murid kelas 1 sampai kelas 6. Bersama gengnya, Joko ini bersikap usil dan beberapa kali membuat anak yang diusilinya sampai terluka. Irna sendiri juga sering mendapat gangguan dari Joko. Sudah dia laporkan ke guru dan orang tuanya. Tapi yang namanya Joko pasti akan terus berulah di sekolah. Siang itu sekitar jam 13 waktu Indonesia Barat. Semua anak pulang ke rumah melewati pagar depan, termasuk Irna. Dia berjalan seperti biasa keluar pagar dan dia melihat ada Joko dan teman-temannya di depan sekolah. Irna mengabaikan Joko dan teman-temannya.
sambil terus berjalan dan ngomong-ngomong sendiri dengan bonekanya. Dia juga sempat berpisah dengan Astuti, teman sebangkunya. Awalnya tidak ada yang aneh, tapi yang namanya Joko, dia usilnya itu random dan di hari itu yang menjadi sasarannya adalah Irna. Joko menghujani Irna dengan kata-kata gila, sinting, tidak waras, dan lain-lain. Sayangnya, Irna abai dengan ucapan Joko dan terus berjalan menjauh. Joko tiba-tiba menjadi kesal melihat gaya Irna. Seolah-olah Joko merasa ditantang, padahal juga tidak. Yang namanya anak SD. Tapi kalau pikirannya sudah seperti ini, jadi gawat endingnya. Terus Joko berlari mendekati Irna yang mulai nampak berjalan jauh dari Joko. Tiba-tiba, dari belakang, Joko menyahut boneka itu dari tangan Irna. Irna pun kaget. Setelah itu Joko ketawa-ketawa sambil melihat boneka milik Irna dan berucap kalau boneka Irna jelek. Irna marah dan berusaha merebut kembali bonekanya. Joko bukannya langsung memberikan boneka itu, malah dia lempar oper ke sana ke sini. Jadi semisal dilempar-lempar ke temannya, lalu dilempar balik ke arahnya. Terus seperti itu. Terakhir, setelah boneka itu Joko tangkap, Joko langsung lempar bonekanya ke tengah jalan raya. Yang mana jalanan raya itu selalu menjadi jalan alternatif truk-truk besar lewat. Sekolah mereka sendiri memang terletak di pinggiran jalan besar tersebut. Makanya agak bahaya kalau anak-anak yang sekolah di situ tidak diantar jemput orang tuanya. Tanpa rasa bersalah, Joko setelah melempar boneka itu langsung pergi meninggalkan Irna yang menangis. Pas di saat Joko berjalan menjauh, Irna ternyata memilih untuk mengambil bonekanya yang tergeletak di tengah jalan. Irna berjalan menghampiri boneka itu dengan derai air mata yang bercucuran. Waktu dia jongkok dan hendak meraih bonekanya, tiba-tiba ada sebuah truk besar yang melintas dari arah kiri Irna. Truk ini sudah membunyikan klakson berkali-kali ketika posisinya masih jauh dan truk ini diduga ada masalah dengan remnya. Makanya tidak bisa berhenti mendadak dan hanya bisa klakson. Cuma Irna pada saat itu tidak kunjung berlari ke tepi dan malah menangis di tengah-tengah jalan. Akibatnya, tabrakan tidak bisa terhindarkan. Tubuh Irna terlempar cukup jauh dari posisinya dan langsung terjatuh ke tanah bersimbah darah. Mulut kecil Irna tidak ada hentinya mengeluarkan darah segar. Di tangan kanannya dia memegang boneka kesayangan itu yang kepalanya sudah terlepas dari tubuhnya. Di mana supir truk ini melihat di sekitar tidak ada saksi mata, jadi dia memutuskan untuk kabur, meninggalkan tubuh Irna yang sekarat. Padahal di dekat situ masih ada Joko bersama gengnya dan juga masih ada Astuti yang menunggu jemputan ibunya. Truk itu berjalan menjauh dan tidak sengaja menyenggol kembali kepala boneka Irna, sehingga membuat empeng boneka itu terlepas dan bonekanya mengeluarkan kata-kata "Mama" berkali-kali. Melihat itu, Astuti ataupun Joko dan kawan-kawannya langsung berteriak histeris, membuat guru-guru di sekolah langsung keluar menghampiri anak-anak itu, di mana mereka juga tidak kalah histeris saat melihat tubuh Irna yang bersimbah darah. Tubuh Irna yang malang itu langsung dilarikan ke rumah sakit, tapi sayangnya nyawa Irna tidak bisa diselamatkan. Irna akhirnya
menghembuskan nafasnya sambil memegang boneka kesayangannya. Jenazah Irna dimakamkan di TPU terdekat, sedangkan boneka Irna diperbaiki oleh si ayah, lalu diletakkan di dalam kamar Irna. Sampai akhirnya kedua orang tua Irna memutuskan untuk keluar dari rumah itu dan memilih pindah. Karena katanya sosok arwah Irna terus-menerus menghantui pikiran mereka setiap hari, hampir membuat Pak Yuli dan Bu Rima menjadi gila. Takutnya semakin mereka mendapat gangguan tersebut, semakin membuat mereka tidak bisa mengikhlaskan kepergian Irna selama-lamanya. Mereka berdua memilih pindah tanpa membawa barang-barang Irna sedikit pun. Kasur, mainan, sampai baju-baju dan buku-buku Irna ditinggalkan di rumah itu. Pemilik kontrakan tidak masalah. Toh rumah itu rencananya mau dipakai sendiri oleh yang punya kontrakan. Beberapa hari kemudian, Astuti yang merasa sudah tenang dan mengaku melihat kronologi Irna mengalami tabrak lari, mulai menceritakan kepada orang tua dan gurunya. Awalnya Astuti tidak mau bicara sedikit pun karena saking traumanya. Bagaimanapun, Astuti dan Irna teman dekat. Jadi, Astuti syok melihat teman kecilnya meninggal pas di depan matanya sendiri. Tapi lambat laun, Astuti sudah bisa berdamai dengan dirinya dan dia mulai berani speak up. Mendengar pernyataan Astuti, Joko dan kawan-kawannya akhirnya dikeluarkan dari sekolah secara tidak hormat. Soalnya pihak sekolah merasa perbuatan Joko dan teman-temannya kali ini sudah keterlaluan sekali. Itu tadi sedikit kronologi seputar sosok Irna. Ini kita akan mulai masuk ke teror-teror yang dialami oleh mereka-mereka yang bersentuhan dengan boneka milik Irna tersebut. 3 teror terepik yang sudah kita pilih. Sebelum kita masuk ke teror yang dialami oleh Mbak Vela sendiri, tidak ada salahnya kalau kita sertakan 2 teror lain yang mana masih ada kaitannya dengan boneka tersebut. Di mana 2 teror ini orang-orangnya juga tinggal di rumah kontrakan itu dan bersentuhan langsung dengan sosok boneka Irna. Teror yang pertama ini dialami langsung oleh si pemilik kontrakan. Seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, kalau kontrakan ini mau ditempati sendiri oleh yang punya. Jadi setelah orang tua Irna keluar dari rumah itu dan meninggalkan semua barang-barang milik Irna, si pemilik kontrakan tersebut mulai pindah ke situ. Sebut saja namanya Bu Siti dan suaminya Pak Ijul, serta anak pertama bernama Dilan berusia 13 tahun dan Tina berusia 11 tahun. Pada saat melihat kamar Irna penuh dengan boneka dan lain-lain, Tina, anak Bu Siti yang nomor 2, memutuskan untuk tidur di kamar itu. Oh iya, rumah kontrakan itu terdiri dari 3 kamar. Dulu Bu Rima menjadikan kamar nomor 3 sebagai area sholat, tapi kini dipakai Dilan sebagai kamarnya. Awal pindah tidak ada keanehan, tapi beberapa hari setelahnya keluarga Bu Siti mulai mengalami gangguan. Terlebih paling banyak dialami oleh Tina. Hampir setiap maghrib, Tina merasakan panas di tubuhnya, seakan gerah dan kamarnya terasa pengap. Padahal kipas angin sudah menyala tapi masih tetap terasa pengap. Anehnya, hanya terjadi jam-jam segitu sampai subuh. Makanya Tina malamnya kerap kedapatan tidur di ruang tamu seorang diri. Iya,
karena dia tidak kuat berpanas-panasan di kamarnya. Suatu hari, tepatnya di hari Minggu, keluarga Bu Siti seperti biasa paginya pergi ke gereja. Tapi hari itu, Tina tidak ingin pergi ke gereja. Jadi yang berangkat hanya Bu Siti, suaminya, dan Dilan. Sedangkan Tina di rumah sendiri sambil terlihat asik memainkan boneka-boneka milik Irna. Sepintas, tidak ada yang aneh saat mereka tinggal Tina seorang diri di rumah. Akan tetapi, sepulangnya mereka dari gereja, mulailah satu keluarga ini melihat sebuah kejadian yang aneh sekali. Pada saat baru membuka pintu, Ibu Siti melihat Tina sedang duduk meringkuk di pojokan sudut ruang tamu rumahnya. Semua orang heran melihat perilaku Tina yang aneh. Waktu mereka dekati, pelan-pelan Tina mengangkat kepalanya dan semua orang melihat kedua bola mata Tina berwarna putih. Tina mengeram aneh sambil membawa sebuah boneka bayi yang sangat kotor di tangannya. Boneka itu tidak lain merupakan boneka bekas mendiang Irna, benda mati yang menjadi saksi bisu bagaimana Irna meregang nyawa pada hari kejadian itu. Terornya tidak hanya berhenti di situ. Kondisi Irna masih belum sadar, sedangkan Pak Ijul masih sibuk membacakan ayat-ayat dari Alkitab yang dipegang ke arah Tina. Tapi kondisi Tina tidak kunjung membaik. Selain itu, kamar Tina tahu-tahu terdengar semua perabotannya saling terlempar ke sana kemari. Semua orang kebingungan melihat keanehan yang ada di rumah hari itu. Kondisi Tina semakin lama semakin aneh. Dia berdiri dan berjalan menghampiri bapaknya yang sedang mencoba membacakan Alkitab untuk menghilangkan arwah yang merasuki tubuh Tina. Tangan Tina langsung mencengkram leher Pak Ijul sampai membuat Pak Ijul mulai kesusahan bernafas. Bukan hanya itu, tapi sosok Tina yang kesurupan ini berteriak ikut membaca ayat Alkitab yang sedang Pak Ijul baca. Semua orang lagi-lagi dibuat terkejut. Mungkin karena sudah merasa geram melihat anaknya itu, Bu Siti langsung menarik tubuh Tina dan menampar wajah anaknya dengan cukup keras, hingga membuat Tina tersungkur di sofa dan dia pingsan. Seketika, perabotan yang ada di kamar Tina berhenti terbanting dengan sendirinya. Langsung semuanya saling tolong-menolong menali tangan dan kaki Tina. Terus mereka membawa Tina ke gereja terdekat. Di sana, Tina dibersihkan dan syukurnya dia dapat terlepas dari ikatan arwah yang merasukinya. Merasa ada yang aneh dengan rumah itu, akhirnya Bu Siti dan keluarganya memilih meninggalkan rumah tersebut. Keluarga Bu Siti memilih pulang kembali ke rumah orang tuanya. Bu Siti tidak cerita apa-apa kepada tetangga kanan kirinya perihal kejadian yang Tina alami. Beliau hanya berkata, kalau ibunya sakit, makanya beliau dan keluarganya memilih stay di sana untuk merawat sang ibu. Padahal aslinya, ya ada kejadian itu. Makanya Bu Siti memilih mengajak pergi keluarganya angkat kaki dari rumah aneh tersebut. Entah apa yang telah dilakukan Tina kepada boneka ini, sehingga membuat arwah yang bersemayam di dalam tubuh boneka itu menjadi marah kepadanya. Pertanyaannya, mungkinkah Tina dirasuki sama arwahnya Irna? Entahlah. Rumah Bu Siti pun dikontrakkan kembali.
dan sempat kosong beberapa lama sampai rumah itu dikontrak oleh sepasang pasutri. Ternyata pasutri ini mengalami kejadian yang tidak kalah menegangkan dari apa yang telah dialami oleh keluarga Bu Siti. Pertengahan tahun 2006, rumah milik Bu Siti dihuni kembali oleh seorang pasutri yang memiliki anak perempuan dan usia anaknya masih 2 tahun. Pasutri ini kita sebut saja namanya Pak Yusuf dan Ibu Sari, sedangkan anaknya bernama Dinda. Keluarga ini memutuskan untuk mengontrak lantaran rumah tersebut aksesnya dekat dengan tempat kerja Pak Yusuf kala itu. Apalagi harga sewanya terbilang cukup murah daripada rumah-rumah lainnya. Mulailah mereka menempati rumah itu, dan keesokan malamnya keluarga Pak Yusuf menggelar acara syukuran kecil-kecilan. Yang hadir pun hanya keluarga mereka dan tetangga kanan kiri saja. Acara tersebut juga dibarengi dengan akikohan Dinda. Seminggu, 2 minggu, keluarga ini masih baik-baik saja tinggal di rumah itu. Tapi semakin lama, pasutri ini mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan rumah kontrakan tersebut. Karena Dinda kerap terlihat ngomong-ngomong sendiri setiap jam 12 malam ke atas. Kadang ngomong sendiri, kadang juga ketawa-ketawa sendiri. Dan bahkan Dinda menangis sendiri dan marah-marah sendiri bersamaan. Waktu Pak Yusuf atau istrinya menyadari hal itu lalu terbangun dan coba bertanya ke Dinda. Dinda malah diam tidak menjawab sama sekali. Agak heran juga pasutri ini melihat tingkah laku Dinda setiap tengah malam. Tapi mereka berpikir mungkin anak-anak seusia Dinda memang kerap diisukan memiliki teman khayalan. Makanya mereka tidak terlalu mencemaskan tingkah laku Dinda. Semakin lama, jelas pasutri ini mulai tampak tidak nyaman dengan tingkah laku aneh Dinda. Jadi ada satu malam di mana Bu Sari memutuskan untuk tidur bersama Dinda di kamarnya untuk memastikan sebenarnya anak mereka ini kenapa. Soalnya Dinda ini tipe anak yang periang. Entah kenapa, sejak menempati rumah itu sikap Dinda terlihat aneh. Dia kalau pagi atau sore diajak berinteraksi oleh orang-orang itu malah diam dan kerap marah. Dinda lebih terlihat muram seorang diri. Tapi anehnya, setiap malam Pak Yusuf maupun Bu Sari justru malah kerap melihat Dinda tertawa sampai terbahak-bahak. Dan itu posisinya dia sendiri di kamarnya. Anehnya, kok selalu hanya di tengah malam. Sampai Bu Sari ini curiga dikiranya ada seseorang yang menyelundup masuk ke kamar Dinda malam-malam. Kalau anak kecil jelas tidak mungkin tengah malam masih keluyuran. Intinya, pikiran orang tua Dinda ini jadi tidak karuan. Makanya Bu Sari berinisiatif malam itu tidur di kamar Dinda. Sekitar hampir jam 2 dini hari, Bu Sari terbangun mendengar suara Dinda yang tahu-tahu tertawa seorang diri. Tapi di situ Bu Sari tidak langsung membuka matanya. Beliau coba mengintip pelan-pelan supaya Dinda tidak tahu dan beliau masih tetap bisa menyaksikan anaknya ini tertawa dengan siapa. Karena di situ Bu Sari mendengar 2 suara anak-anak. Bu Sari tahu kalau salah satunya adalah suara Dinda, tapi satunya lagi milik suara anak siapa. Waktu Bu Sari mengintip pelan-pelan, Bu Sari bersaksi bahwa beliau melihat ada seorang anak-anak
dengan wujud yang menyeramkan sedang bermain boneka bersama anaknya. Mata anak itu putih secara keseluruhan. Kulitnya pucat dan dia memakai seragam SD yang penuh sekali dengan darah. Anak itu tertawa riang bersama anaknya, seolah mereka adalah anak saling memahami. Dinda juga nampak nyaman sekali bermain dengan sosok anak itu. Sifat Dinda juga berbeda dengan sifatnya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang mencoba berinteraksi dengan Dinda, tapi justru mengalami penolakan. Anehnya, anak ini seperti bisa diterima baik oleh Dinda. Bu Sari hanya takut anak ini membawa peran negatif ke dalam tubuh kembang Dinda. Cuma, kalau dipikir-pikir lagi, Bu Sari baru tersadar. Anak siapa juga yang dibolehkan keluar rumah tengah malam, apalagi masih memakai seragam. Selain itu, wujud atau tubuh anak ini aneh sekali. Di pikiran Bu Sari hanya terlintas kalimat kalau anak ini bukan anak manusia. Dari situ, akhirnya membuka kedua matanya selebar mungkin dan berusaha meraih Dinda. Akan tetapi, beliau malah mendapati tubuh Dinda sudah tidak ada di atas kasur. Yang ada, Bu Sari malah menemukan sebuah boneka kotor dan setengah rusak berkali-kali mengeluarkan kalimat, "Mama." Dicari empengnya di mana-mana tapi tidak kunjung ketemu. Akhirnya Bu Sari membanting boneka itu dan berjalan keluar rumah. Pas Bu Sari membuka pintu utama rumah itu, Bu Sari dibuat sangat-sangat kaget. Masalahnya, beliau menemukan tubuh Dinda tergeletak tidak sadarkan diri di latar depan. Langsung Bu Sari meraih tubuh Dinda dan beliau menggendong masuk kembali sambil berteriak memanggil nama suaminya. Berkali-kali beliau coba panggil-panggil nama Dinda, tapi Dinda tidak kunjung bangun. Malah tubuh Dinda lama-lama menjadi dingin dan Dinda kecil tubuhnya mulai kaku membiru. Artinya Dinda meninggal dunia dengan begitu mendadak malam itu. Kedua orang tuanya mencoba membawa ke rumah sakit, tapi dokter mengatakan kalau Dinda sudah meninggal jauh sebelum dilarikan ke rumah sakit. Pak Yusuf dan Bu Sari syok bukan main. Terutama Bu Sari. Bagaimana bisa Dinda meninggal secara mendadak padahal belum lama beliau masih mendengar Dinda ketawa-ketawa sendiri di kamar. Tahu-tahu pas Bu Sari membuka mata anaknya sudah tidak ada di kasurnya dan malah tergeletak di latar depan. Ini anak 2 tahun. Bagaimana caranya dia meraih gagang pintu depan dengan sendirinya? Dokter juga melihat ada lebam di kepala Dinda bagian belakang, seolah dihantamkan berkali-kali, entah dihantam ke tembok ataupun di lantai. Terlihatnya seperti dihantam ke sebuah permukaan yang datar. Dinda akhirnya dimakamkan ke TPU yang letaknya dekat dengan rumah ibunya Bu Sari. Setelah 7 harinya Dinda, Pak Yusuf dan Bu Sari memilih pindah dari rumah itu karena kondisi psikis mereka mulai terganggu. Karena boneka bayi yang super aneh itu selalu berbunyi-bunyi sendiri setiap tengah malam. Sedangkan duka mendalam masih dirasakan Bu Sari dan Pak Yusuf setelah kematian Dinda. Makanya mereka memilih pindah untuk ketenangan batin serta jiwa mereka. Tapi mereka sempat menceritakan keanehan-keanehan sebelum kematian Dinda kepada beberapa warga sekitar, supaya mereka tahu bisa jadi sosok itulah penyebab Dinda meninggal secara misterius.
siapa yang telah membunuh Dinda. Akhirnya, rumah kontrakan tersebut kembali kosong dan tidak berpenghuni cukup lama. Sempat dikontrak beberapa orang, tapi rata-rata baru beberapa malam sudah tidak betah dan memilih pindah. Hingga akhirnya rumah kontrakan ini disewa oleh Mbak Vela dan suaminya. Di tahun 2016, Mbak Vela bersama keluarga kecilnya memutuskan untuk menyewa rumah kontrakan itu. Lantaran rumah itu satu-satunya rumah yang disewakan dan lokasinya dekat dengan rumah mertuanya. Mbak Vela memutuskan menyewa di rumah itu untuk keperluan bisnis online-nya. Selain itu, supaya mertuanya bisa datang membantunya menjaga si anak saat Mbak Vela sibuk dengan pekerjaannya. Apalagi suaminya kerap mendapat pekerjaan di luar kota. Makanya, kalau sendirian itu sedikit kewalahan, harus bekerja sambil menjaga anak. Anak Mbak Vela, yang akrab disapa Yaya ini, usianya juga masih 5 tahun dan belum lama baru masuk TK kecil. Jarak sekolahnya juga tidak jauh dari rumah kontrakan. Pokoknya, rumah ini benar-benar cocok dengan yang diharapkan Mbak Vela di tengah-tengah situasinya yang super sibuk. Akhirnya, Mbak Vela mulai pindah di rumah itu bersama anaknya sambil dibantu dengan keluarga besarnya. Sang suami tidak bisa membantu karena sedang bekerja di luar kota. 2 hari setelahnya, Mbak Vela langsung menggelar acara syukuran untuk mendoakan dia beserta keluarganya selalu mendapatkan perlindungan saat di rumah sewa tersebut. Ini merupakan kali pertama Mbak Vela menyewa sebuah rumah. Biasa saja, seperti di rumah-rumah pada umumnya. Tidak ada yang aneh dan Mbak Vela mulai berusaha beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Tetangga kanan kirinya juga tampak ramah-ramah. Kerap membantu Mbak Vela saat situasinya sedang sibuk atau mertuanya tidak bisa datang karena ada urusan mendadak. Jadi, Mbak Vela kerap merasa terbantu dengan adanya para tetangga yang super baik-baik ini. Cuma, Mbak Vela agak aneh ketika para tetangganya ini tidak mau diajak masuk, malah memilih membawa Yaya pulang dan merawatnya di rumah mereka saja. Sampai Mbak Vela buatkan suguhan enak-enak, para tetangganya itu tidak kunjung bersedia. Daripada memaksa dan membuat keduanya bertengkar, Mbak Vela memilih diam dan membiarkan saja sikap tetangganya. Toh rumahnya juga bersih dan tidak bau sama sekali. Setiap ditanya alasan mereka kenapa tidak mau masuk ke rumahnya, para tetangganya ini justru bersikap aneh dan selalu berkata takut mengganggunya saat bekerja. Iya, ada benarnya juga. Tapi kan dia sudah mempersilahkan. Berarti artinya Mbak Vela tidak keberatan. Tapi ya sudahlah, mungkin tradisi mereka seperti itu. Meski Mbak Vela sendiri agak kesal ketika melihat tetangga-tetangga di sekitarnya kerap main bareng entah di rumah siapa dan masuk begitu saja ke rumah tetangga tersebut. Tapi tidak ada yang mau masuk ke dalam rumahnya. Ditanya kenapa juga jawabnya tidak jujur. Itu Mbak Vela belum tahu kalau pernah ada sebuah tragedi yang pernah terjadi dengan anak salah satu penyewa lama rumah itu. Sampai tibalah Mbak Vela berkenalan dengan seorang anak muda yang bernama Astuti, di mana Astuti ini tiba-tiba datang ke rumah Mbak Vela untuk menanyakan pekerjaan. Kebetulan sekali
karena Mbak Vela juga sedang mencari pegawai yang bantu-bantu dia packing dan lain-lain. Selama seminggu kerja bareng Astuti, Mbak Vela merasa cocok hingga keduanya mulai akrab. Terus suatu hari, Astuti kedapatan memegang pintu kamar yang saat itu dipakai tempat tidur Yaya sambil menangis. Mbak Vela keheranan melihat gelagat Astuti dan tangisannya juga semakin lama malah menjadi kencang. Langsung Mbak Vela tenangkan dan dibawa ke ruang tamu. Di situ Astuti cerita semua kepada Mbak Vela, mulai dari kejadian yang dialami oleh sahabat kecilnya sampai rasa rindunya kepada Irna. Barulah di situ Mbak Vela mengetahui semuanya. Alasan ibu-ibu sekitar tidak mau masuk ke rumahnya, alasan kenapa Yaya setiap malam selalu terdengar ketawa-ketawa sendiri, dan alasan kenapa kamar itu kerap berantakan dengan sendirinya. Yang paling penting adalah alasan boneka anak bayi itu empengnya kerap terlepas sendiri dan selalu mengeluarkan suara "Mama" berulang-ulang setiap tengah malam. Karena kamar itu merupakan kamar bekas mendiang Irna dan semua barang-barang itu adalah milik Irna. Bahkan ada sebuah ukiran nama di salah satu kaki bonekanya yang tertulis Arni. Jika dibalik akan menjadi Irna. Nama itu sengaja diukir di situ oleh Irna karena dia ingin memberikan nama tersebut untuk boneka kesayangannya. Dari cerita yang Astuti sampaikan, hari itu juga Mbak Vela langsung mengemasi semua boneka-boneka dan barang-barang milik Irna. Lalu semuanya diletakkan di kamar nomor 3 dan pintu itu langsung dia kunci dari luar. Takutnya sosok itu mencelakai Yaya, seperti apa yang terjadi kepada anak keluarga Pak Yusuf. Sebenarnya Mbak Vela sendiri takut, tapi dia mencoba tenang, karena seminggu lagi suaminya sudah pulang. Jadi di rumah itu dia tidak hanya berdua dengan Yaya lagi. Ternyata keputusan Mbak Vela mengemasi semua barang-barang Irna merupakan sebuah keputusan yang seharusnya tidak dia lakukan. Sebab di malam harinya, Yaya tahu-tahu menghilang dari kamarnya. Awalnya, Mbak Vela mendengar suara boneka bayi itu kembali memanggil "Mama, Mama" pada malam hari. Mbak Vela mengira suaranya dari kamar nomor 3. Tapi tidak tahunya suara itu berasal dari kamar Yaya. Saat Mbak Vela membuka pintu kamar Yaya, kamar itu bentukannya kembali seperti semula sebelum Mbak Vela kemasi. Semua tata letak barang-barangnya sama persis seperti semula. Yang membuat Mbak Vela syok adalah Yaya yang tahu-tahu menghilang dari kamar itu. Anak ini pergi lewat mana? Pintu depan dalam kondisi terkunci dari dalam. Semua jendela pun sama. Lalu, barang-barang ini bagaimana bisa tertata sendiri? Padahal pintunya saja masih dalam kondisi terkunci dari luar. Semua kunci ada di bawah bantal Mbak Vela. Tidak pakai tunggu lama, Mbak Vela langsung keluar rumah sambil berteriak-teriak memanggil nama Yaya. Suaranya yang cukup keras di tengah malam membuat semua tetangganya pada bangun dan keluar rumah. Semua orang membantu Mbak Vela mencari di mana Yaya berada. Dia menangis histeris sambil terus berjalan memanggil nama Yaya yang tidak kunjung ketemu. Hingga tidak terasa, rombongan orang-orang ini melintas di depan sebuah pemakaman warga sekitar. Di tengah keheningan malam, orang-orang ini
Tiba-tiba mendengar suara tangisan seorang bayi yang mana sumber suaranya berasal dari tengah-tengah area pemakaman. Mendengar itu, Mbak Vela langsung berteriak sambil berkata, "Pak, Bu, itu suara anak saya, Yaya." Semuanya langsung bergegas masuk ke dalam area makam sambil menyenter ke segala arah. Sampai ada senter salah satu warga yang menyorot ke arah sebuah makam, di mana makam itu merupakan makam mendiang Irna. Lalu semua orang melihat bahwa ada Yaya yang sedang duduk di samping batu nisan Irna sambil terus menangis. Tubuh Yaya seperti kedinginan dan setengah menggigil. Buru-buru Mbak Vela menghangatkan tubuh anaknya itu dan semua orang bergegas meninggalkan area pemakaman. Malam itu Mbak Vela langsung pergi ke rumah mertuanya bersama Yaya dan mereka tidur di sana. Keesokan paginya, Mbak Vela ditemani mertuanya kembali ke rumah kontrakan tersebut untuk mengemasi baju-baju mereka. Tapi mereka dihampiri oleh seorang bapak-bapak yang mana beliau merupakan pengurus kampung setempat. Bapak-bapak ini berkata, alangkah baiknya sebelum pergi Mbak Vela harus minta maaf terlebih dahulu kepada mendiang Irna. Barangkali Mbak Vela melakukan kesalahan sehingga memicu kemarahan dari sosok arwah Irna sampai membuat Yaya tahu-tahu berada di tengah makam. Karena kalau tidak begitu, mereka takut sosok arwah Irna akan terus mengikuti Yaya dimanapun dia berada. Dengan dibantu para warga, Mbak Vela berziarah ke makam Irna untuk meminta maaf, sembari membawa bunga ziarah dan membawakan boneka milik Irna. Semua orang berdoa di makam Irna supaya semuanya kembali tenang. Terakhir, Mbak Vela meletakkan boneka bayi itu tepat di depan batu nisan Irna, dengan harapan supaya Irna tenang di alamnya, sambil berkata, "Aku kembalikan bonekamu, tapi jangan ganggu anakku lagi." Setelah itu, Mbak Vela baru berkemas dan pindah sementara di rumah kontrakan kecil di depan rumah mertuanya. Tidak apa-apa, kecil. Toh sementara sambil dia mencari-cari info lagi seputar rumah kontrakan yang baru. Menurut kesaksian anggota keamanan kampung yang kerap berpatroli lewat area pemakaman tersebut, masih sering mendengar suara boneka milik Irna yang bersuara "Mama" berulang kali dengan sendirinya. Semua itu terjadi hampir di setiap tengah malam saja. Sampai detik ini, boneka itu masih ada di dekat pusara makam Irna. Hanya saja posisinya kerap berubah-ubah, tanpa tahu siapa yang telah merubahnya. Rumah kontrakan milik Bu Siti juga sampai sekarang masih kosong, belum ada yang menyewa. Dijual juga tidak laku-laku. Sampai akhirnya dibiarkan terbengkalai dengan barang-barang milik Irna yang masih tertata rapi di dalam bekas kamarnya. Untuk Astuti sendiri, sampai detik ini masih kerja bersama Mbak Vela dan sudah dianggap sebagai adiknya sendiri. Semoga Irna tenang di alamnya. Tidak ada yang tahu bagaimana kabar kedua orang tua Irna sekarang. Makam Irna sampai sekarang jadi satu-satunya pusara makam yang terlihat paling angker di antara makam-makam lainnya. Apalagi ditambah adanya boneka Irna yang sengaja ditaruh di sana dan suka berpindah-pindah posisi sendiri.